Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah, guru SMA 16 Padang, mahasiswa PPG IAIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang prinsip ekonomi Islam atau muamalah. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Kita perlu hidup tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun utang piutang, termasuk juga dalam kegiatan lainnya seperti bercocok tanam atau kegiatan usaha lainnya. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur. Hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Namun demikian, sifat buruk seringkali menghinggapi diri kita. Contohnya tamak. Sifat tamak ini mendorong kita selalu mementingkan diri sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi kegelisahan kita, sehingga kehidupan tidak lagi nyaman dan tentram. Karena dengan tamak kita bisa terdorong untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat kerusakan ataupun dosa. Bahasan kita pada hari ini yaitu tentang muamalah, hal-hal yang dilarang dalam muamalah, macam-macam muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik itu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal di antaranya. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. Keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara yang spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar menukar benda
untuk menilai benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sadaqallahul azim. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah a. balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci. B. bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. C. keadaan barang dapat diserah terimakan. E. keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang E. milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Yang ketiga, ijab dan kabul. Pembahasan kita yang kedua, khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Demikianlah video materi ekonomi Islam ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.